Halo, kembali lagi di channel Biblionarsisis Official. Sekarang kita lanjut sejarah pelarangan buku zaman kolonial bagian kedua. Bagi yang penasaran bagian pertamanya, tonton video sebelumnya. Baiklah, politik perbukuan pada zaman Belanda secara formal mulai dibentuk 14 September 1908 saat pemerintah kolonial mendirikan Komisi Bacaan Rakyat yang dipimpin oleh Hazu, seorang doktor bahasa dan sastra Nusantara dari Universitas Leiden dan penasehat gubernur jenderal untuk urusan Bumi Putra. Komisi ini bertugas memilih buku-buku apa saja yang boleh menjadi bacaan penduduk pribumi dan memberi pertimbangan kepada direktur pendidikan yang mengurus sekolah pribumi. Tema bacaan yang dipilih komisi ini berkisar pada mata pelajaran keterampilan teknik, pertanian, tanaman, dan ilmu yang berkaitan dengan sikap dan perilaku yang baik versi pemerintah kolonial. Pada tahun 1917, Rinkes yang diberi kesempatan untuk mengurus komisi ini berhasil mengembangkan Komisi Bacaan Rakyat menjadi lembaga otonom yang mengurusi naskah-naskah dari mulai pengumpulan, percetakan sampai pendistribusian dengan tetap memakai standar kelayakan dari pemerintah. Dan lembaga ini kemudian dikenal dengan Balai Pustaka. Balai Pustaka mendorong para penulis pribumi untuk menghasilkan karya-karyanya, di antaranya seperti Marah Rusli, Amrin Pane, Sultan Takdir Ali Sahbana. Tetapi naskah yang diterima Balai Pustaka memiliki kecenderungan yang seragam, yakni ia tidak menerima tulisan yang memuat persoalan politik, apalagi kritik terhadap pemerintah kolonial. Kemajuan Balai Pustaka semakin menguatkan pemerintah kolonial untuk melakukan sensor terhadap naskah-naskah dari mulai pengumpulan sampai pengedaran. Akibatnya, naskah-naskah dan karya-karya sastra para penulis pribumi yang hadir sebelum Balai Pustaka berdiri mulai tersingkirkan dari sejarah kesusastraan modern. Sekitar tahun 1920 sampai 1986 merupakan fase kritis dengan menjamurnya bacaan-bacaan liar yang memuat tulisan perjuangan dan membakar semangat pergerakan kaum Romi, kaum buruh, dan kaum tani. Tulisan merupakan media penyampai ide dan gagasan kepada rakyat. Melalui bacaan ini, rakyat pribumi mulai mengenal istilah-istilah perlawanan terhadap pemerintah kolonial, seperti lawan kapitalisme, sosialisme, internasionalisme, nasionalisme, bewegging, stacking, vergadering, dan sebagainya. Pada tahun 1906 sampai 1912, kaum Bumi Putra telah mempunyai penerbitan sendiri, yaitu Medan Kerja, yang didirikan oleh Tirto Adi Surjo. Tirto menjadi pelopor pergerakan nasional yang mempelopori bacaan fiksi dan non-fiksi untuk mendidik kaum Bumi Putra. Selain itu, ada juga percetakan Insuline yang disokong Misbah, yang menerbitkan buku mata gelap karya Mas Marto Kartodikromo, 3 jilid pada tahun 1914, dan percetakan Serikat Buruh Kereta Apu dan Tram yang berhasil menerbitkan koran Sitetan. Pemerintah kolonial tidak pernah mengeluarkan undang-undang khusus mengenai pelarangan buku, tapi mereka terus berusaha
berusaha menghambat kelanjutannya dengan menguasai percetakan, penerbitan, dan peredaran buku melalui Balai Pustaka. Pemerintah kolonial melakukan pelarangan ketika terjadi aksi perlawanan yang dimotori oleh organisasi-organisasi pergerakan. Misalnya, ketika tahun 1920 terjadi pemogokan buruh percetakan Pandot dan disusul oleh pemogokan buruh percetakan sejumlah surat kabar yang dimotori oleh Sarekat Islam Semarang. Buntut dari kejadian ini, pemerintah menyita buku-buku karya Mas Marto Kartodikomo dan menutup toko buku milik organisasi rakyat karena dianggap provokatif. Runtuhnya bacaan liar erat dengan perkembangan politik nasional, khususnya pemberontakan nasional tahun 1926 atau 1927. Pemberangusan organisasi radikal diikuti dengan pemberangusan buku-bukunya juga. Aksi-aksi pemberangusan ini terus berlangsung selama penjajahan Belanda. Ketika pemerintahan penjajah berganti ke tangan kekuasaan militer Jepang, sensor terhadap buku diganti dengan kontrol ketat. Hampir semua media digunakan oleh tentara Jepang untuk kepentingan propaganda. Akibatnya, semua alternatif pemikiran dan pendapat diseragamkan dengan berbagai cara, tidak jarang oleh kekerasan. Itulah kisah pelarangan atau pemberangusan buku di Indonesia pada periode kolonial. Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya. Maka pastilah bangsa itu akan musnah. Milan Kundera.